Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kalau ada seorang pemudi yang tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda, dan secara spontan pemuda itu mengatakan, "Aku mencintai kamu." Pasti pemudi itu tidak langsung percaya, ya, kecuali kalau memang dia itu GR atau apa, ya sudah lama cari cowok, nggak dapat langsung aja diterima. Tapi pada umumnya saya yakin tidak diterima, apalagi baru saja mengenal orang itu. Dia tidak akan percaya 100% apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Dia tentu menuntut pemuda itu menunjukkan buktinya kalau dia sungguh-sungguh mencintai dia. Entah itu dengan memberikan sekuntum bunga mawar, entah itu dengan memberikan perhiasan, atau traktir makan, ya, atau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pemudi itu. Atau kalau pemudi itu ingin supaya sang pemuda itu tampil keren, rambutnya tidak gondrong, dia akan mencukur rambutnya. Kalau pemudi itu tidak suka dengan seorang pemuda yang suka merokok, ya, minum-minuman, dia akan membuang kebiasaan itu demi cintanya kepada pemudi itu. Dengan kata lain, ketika seorang pemuda mengatakan cintanya kepada pemudi, dia harus menunjukkan cintanya itu di dalam perbuatan yang nyata. Baru dengan demikian pemudi itu akan bisa percaya bahwa pemuda itu mencintainya. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada Simon Petrus dan kawan-kawan di Danau Tiberias. Yesus tidak begitu saja puas ketika Simon Petrus mengatakan bahwa dia mengasihi dirinya. Yesus menginginkan supaya Petrus itu menunjukkan cintanya kepada dia lewat perbuatan, yaitu dengan menggembalakan domba-domba Yesus. Artinya mau membimbing, mau memelihara, mau merawat, melindungi, bahkan berkorban bagi umat yang dipercayakan Yesus kepada Petrus dan kawan-kawan. Menarik para saudara bahwa di sini Yesus sampai menanyakan kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Rupanya para saudara, Yesus ingin tahu sejauh mana sih kesungguhan dari Petrus itu. Apakah dia hanya main-main, ya? Ataukah benar-benar serius? Maka dia bertanya sampai 3 kali. Dan 3 kali pula Petrus mengatakan, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tetapi Yesus menanyakan 3 kali itu juga mau mengingatkan Petrus akan dosa kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Yaitu bahwa Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Maka karena dia melakukan penyangkalan 3 kali, dia harus menebusnya itu dengan mengungkapkan cinta dan kesetiaannya kepada Yesus sebanyak 3 kali. Dan memang para saudara, Petrus tidak hanya sekedar omong. Setelah Yesus naik ke surga, dia kemudian memimpin para rasul. Dia kemudian menjadi pemimpin gereja atau paus pertama yang menggembalakan kawanan domba Yesus dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian, dan bahkan dia mengorbankan dirinya di kayu salib dengan posisi salib yang terbalik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengatakan kepada Yesus, "Yesus, aku mencintai engkau. I love you Yesus," ya. Atau kita menyanyikan lagu-lagu rohani yang begitu mengharukan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mencintai Yesus? Jangan-jangan cinta kita kepada Yesus hanya di bibir saja, hanya sebatas perasaan,
perasaan sayang. Tetapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan yang nyata. Kita masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Yesus. Kita seringkali menindas orang lain dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Yesus. Apakah ini yang disebut dengan mencintai Yesus? Atau mungkin para saudara kita juga sudah menunjukkan dalam perbuatan yang nyata. Kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Dengan mengasihi orang lain, menghormati, dengan mau melayani dan sebagainya. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, ketika apa yang kita harapkan ternyata tidak bisa dipenuhi oleh Tuhan, atau orang-orang yang kita layani itu tidak menghargai pelayanan kita, tak jarang kita kemudian meninggalkan niat baik kita. Ngapain aku berbuat baik ya? Ngapain aku melayani? Kalau ternyata ujung-ujungnya aku tidak mendapatkan sesuatu dari situ. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini menyadarkan kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Yesus, kita harus menunjukkan itu dalam tindakan yang konkret, yaitu dengan menggembalakan kawanan domba Yesus. Mau membimbing, mau melayani dengan penuh kasih, mau merawat, menghibur, menguatkan sesama kita yang sakit, yang menderita, mau berbagi dengan mereka, mau melindungi mereka, bahkan mau berkorban untuk kawanan domba, untuk umat, untuk anak didik, untuk anak-anak kita, untuk bawahan yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita mau melayani mereka dengan penuh cinta, dengan penuh kesabaran. Ketika kita mau berkorban dan berbagi dengan mereka yang menderita, dan itu kita lakukan dengan penuh cinta, disitulah kita sungguh-sungguh mampu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Yesus. Cinta kita kepada Yesus, para saudara, juga perlu kita ungkapkan dengan cinta kita terhadap alam semesta, terhadap lingkungan hidup. Ya. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang besar, tapi ya cukuplah kalau kita melakukan hal-hal yang sederhana. Sebagai contoh, kalau mungkin di rumah kita itu tidak ada tanaman sama sekali, ya mulailah kita berkebun ya. Wah Romo, kami tidak punya tanah di situ, ya sudah bisa pakai pot ya. Itu bisa digunakan dari pot, ada di tempat-tempat yang wadah-wadah yang enggak terpakai, itu bisa digunakan untuk pot, lalu kita rawat dengan baik ya. Kita perlu juga mengolah sampah, memilah-milah sampah, sehingga itu semuanya nanti bisa didaur ulang kalau itu memang bisa dipakai. Yang selebihnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Hal-hal yang kecil, sederhana, tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta, demi cinta kita kepada Yesus, akan membawa manfaat, berkat, bukan hanya bagi diri kita. Kita tidak hanya melihat bahwa lingkungan rumah kita menjadi segar, indah, tetapi juga tetangga kita, sesama kita juga akan menikmati keindahan dan kesegaran dari tanaman, dari lingkungan yang telah kita rawat dan pelihara bersama. Tuhan memberkati.